Baik, selamat pagi Dimas dan Dania. Terima kasih sudah hadir di sesi grup interview pada hari ini untuk posisi digital marketing spesialis. Di sesi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada kalian berdua untuk melihat kecocokan kalian dengan budaya perusahaan kami. Apakah sudah siap? Siap Pak James, selamat pagi. Siap banget Pak, selamat pagi Pak. Oke, kita mulai dari perkenalan singkat dulu. Silakan. Dari Dimas dulu, lalu langsung dilanjut oleh Dania. Ceritakan latar belakang dan kenapa tertarik dengan posisi ini. Baik, terima kasih. Nama saya Dimas. Saya memiliki pengalaman selama 2 tahun di bidang digital marketing di perusahaan retail. Fokus saya adalah meningkatkan conversion rate iklan digital. Saya tertarik bergabung di sini karena melihat PT Maju Mundur Kreatif sedang berkembang pesat di pasar Gen Z. Halo Pak James, saya Daniel, fresh graduate ilmu komunikasi yang aktif banget di media sosial. Walau belum punya pengalaman kerja formal seperti Mas Dimas, saya punya passion besar di dunia konten trendy. Saya pernah menaikkan followers akun organisasi kampus saya sampai 300% dalam waktu 3 bulan saja Pak. Oke, menarik. Sekarang pertanyaan kedua. Ini langsung untuk kalian berdua ya. Jika kalian diberikan anggaran untuk iklan dengan sangat terbatas, tapi target awareness dari atasan sangat tinggi, strategi apa yang mungkin bisa kalian ambil atau lakukan? Mungkin saya mau dengar respon dari Daniel dulu. Kalau dari saya, kuncinya ada di konten organik yang viral Pak. Kita manfaatkan tren TikTok atau Reels yang lagi booming dengan konsep komedi atau storytelling. Jadi kita nggak perlu bakar duit banyak buat iklan, tapi reach-nya jadi jutaan. Oke, strategi yang memanfaatkan tren. Lalu, coba bagaimana dengan kamu, Dimas? Saya setuju dengan ide kreatif Daniel tentang konten organik. Namun, dengan budget yang terbatas, strategi saya adalah micro-targeting daripada membuat konten yang sekedar viral tapi tidak ada menghasilkan penjualan. Saya akan mengalokasikan budget kecil itu khusus untuk iklan berbayar yang menyasar audiens yang sangat spesifik. Data pelanggan lama akan saya pakai untuk bikin lookalike audience. Analisis yang bagus dari sudut pandang data dan kreativitas. Oke, pertanyaan terakhir. Di posisi ini kerja tim itu nomor 1. Nah, Daniel, seandainya ide konten kamu didebat atau ditolak oleh Dimas karena dianggap tidak sesuai data penjualan, apa reaksi kamu? Pertama, pasti saya akan diskusikan dulu Pak. Saya akan coba yakinkan Mas Dimas kalau tren ini lagi naik daun. Tapi kalau Mas Dimas punya data yang valid, saya siap mengalah demi kebaikan tim sih Pak. Kalau kamu gimana, Dimas? Gimana cara kamu menyampaikan penolakan itu ke Daniel? Saya tidak akan langsung menolak ide Daniel, Pak. Ide kreatif Daniel itu mahal harganya. Saya akan ajak Daniel buat A atau B testing. Kita coba jalankan ide Daniel dalam skala kecil dulu selama seminggu. Kalau datanya bagus, kita akan lanjut. Jadi keputusan kita murni berdasarkan hasil di lapangan, bukan ego masing-masing. Wah, kalau itu sih saya setuju Mas Dimas. Oke, jawaban kalian di manajemen tim sudah bagus. Sekarang saya mau kasih satu studi kasus krusial. Bayangkan, kita baru saja launching kampanye iklan digital besar-besaran. Tapi dalam waktu 3 jam pertama, konten itu malah dapat sentimen yang negatif dari netizen karena dinilai menyinggung kelompok tertentu. Netizen mulai meramaikan tagar boikot perusahaan kita. Nah, kira-kira apa tindakan darurat yang bisa kalian lakukan dalam kurun waktu 1 jam pertama? 1 jam pertama? Oke, kalau saya, langkah pertama adalah langsung take down atau turunkan konten iklan tersebut dari semua platform. Setelah itu, saya akan langsung koordinasi dengan tim kreatif buat bikin draft surat permohonan maaf yang tulus dan empatik.
kita harus mulai cepat sebelum media online ikut ngegoreng itunya, Pak. Langkah yang cepat dari Daniel. Kalau dari sudut pandang kamu gimana, Mas? Saya setuju dengan keputusan Daniel. Untuk mematikan iklannya segera akan tidak makin menyebar. Tapi dalam 1 jam pertama, selain menyiapkan permohonan maaf, saya akan langsung menarik data social listening. Saya mau udah dulu, siapa key opinion leader yang pertama kali memicu ini? Dan di bagian mana dari konten kita yang paling bikin merasa tersinggung? Jadi surat maaf yang kita rilis nanti tidak cuma sekedar template kami meminta maaf, tapi benar-benar menjawab esensi masalah agar masalahnya tuntas. Oke, menarik. Berarti Daniel fokus ke mitigasi kecepatan respon dan Dimas fokus ke akurasi data masalahnya. Nah, Daniel, seandainya setelah kita minta maaf, tetapi netizen tetap menyerang akun media sosial kita, apa yang akan kamu lakukan sebagai digital marketing spesialis? Kalau netizen masih menyerang, kita jangan defensif, Pak. Kita manfaatkan momen itu untuk rebranding. Kita buat konten edukasi yang mengakui kesalahan sebelumnya, tapi dikemas secara transparan dan sedikit humble. Kita tunjukkan proses internal kita yang lagi berbenah. Netizen sekarang itu suka sama brand yang berani kelihatan manusiawi dan mau belajar dari kesalahan. Saya sepakat dengan Daniel, Pak. Istilahnya, turning crisis into opportunity. Tambah dari saya, kita bisa gandeng beberapa konten kreator yang vokal terhadap isu tersebut untuk diskusi bareng kita secara terbuka. Itu bakal nunjukin ke publik kalau perusahaan kita benar-benar serius mau memperbaiki diri. Oke, kolaborasi ide yang sangat solid. Kalian berdua bisa saling melengkapi dalam situasi genting. Oke, luar biasa. Saya sangat suka dinamika diskusi kalian berdua hari ini. Terutama bagaimana kalian handle tekanan di pertanyaan terakhir tadi. Ada perpaduan antara kreativitas muda dan juga eksekusi berbasis data. Proses wawancara saya cukupkan sampai di sini. Untuk hasil selanjutnya akan saya kabari lagi melalui tim HR saya dan akan dikirimkan ke email kalian masing-masing maksimal 3 hari kerja ya. Oke, baik. Terima kasih Dimas. Terima kasih Daniel. Terima kasih banyak, Pak James.